Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi via video ya. Jadi tidak melulu menggunakan Jitsi. Nah, di kesempatan kali ini untuk materi pertemuan kelima kita akan membahas yang mengenai uh, dynamic routing ya, distance vector routing. Nah, si distance vector routing ini sebenarnya adalah algoritma yang dia memetakan atau mencari jalur berdasarkan daripada jarak. Ya, kata kuncinya sudah keluar di sini. Ada kata distance. Ya, kalau ada kata-kata distance berarti dia berkaitan dengan jarak. Itu adalah distance vector. Berarti bermain dengan jarak. Nah, teknologi ini sebenarnya juga sudah dipakai sejak zamannya ARPANET berdiri. Jadi sudah sangat tua, tetapi masih digunakan hingga sekarang. Ya. Ciri-ciri daripada distance vector ini kita lihat daripada cara dia melakukan pembaruan atau update tabel, ya, yang dimana dia menggunakan mekanisme periodik, ya, pembaruan periodik yang nanti dikirimkan setelah waktunya dia muncul. Itu adalah periodik. Selain itu, di distance vector sendiri juga mempunyai yang namanya tetangga, ya, sistem tetangga, yang dimana si tetangga ini selalu berbagai tautan yang sama atau dia berada di kabel yang sama, itu adalah tetangga. Ya. Jadi semua router yang dia terletak dekat ya satu dengan yang lainnya kita bilang ini adalah tetangga. Ya, contohnya selama dia ada kabel di sini, ada kabel di sini, maka itu adalah tetangga. Tetangga daripada routernya ya, bukan tetangga lainnya. Ya, itu yang ada dipakai di sistem router tadi. Selain itu, ya selain yang saya sebutkan tadi, ciri-cirinya pembaruan berkala, mempunyai tetangga, juga memiliki ciri dia melakukan pembaruan secara lengkap. Yang artinya ketika ada satu perubahan, maka dia akan merubah semuanya yang ada di sana. Karena memang berbasiskan dengan jarak. Ketika ada komputer baru atau jaringan baru yang ternyata memiliki jarak yang lebih kecil, maka mau nggak mau harus diperhitungkan kembali. Atau ketika jaraknya ternyata menjadi jauh, itu pun juga harus diperbarui lagi. Itu adalah ciri-ciri yang ada di sana. Nah, di dalam distance vector ada yang dikenal dengan namanya Bellman-Ford algorithm atau algoritma Bellman, yang dimana setiap router menjaga tabel jarak yang berisi informasi router itu sendiri dan tetangga yang bisa dicapai. Yang artinya ketika ada router dia mengimplementasikan Bellman-Ford ini, dia akan memiliki tabel sekitarnya. Ya, tabel kiri dia tahu jaraknya, tabel kanan dia juga tahu. Itu adalah Bellman-Ford. Setiap router dia dikasih ID sebagai ya indikator ini bahwa router mana, router B, router C, router D, sehingga dia bisa membedakan router mana yang disambungkan. Dia punya ciri-ciri, ya. Biasanya kita identifikasikan menggunakan yang namanya kayak hostname,
Tapi di sini dia menggunakan yang namanya router ID, algoritma Bateman-Ford ini, yang pastinya juga memiliki link cost atau biaya untuk melakukan pengiriman data, ya. Jadi jaraknya itu dihitung menggunakan cost, beban biayanya. Nah, karena dia bersifat algoritma, maka dia punya nilai positif dan juga nilai negatifnya. Dia punya baiknya, dia juga punya buruknya. Nah, si distance vector ini dengan algoritmanya Bellman-Ford, dia lebih mudah untuk disetting, lebih mudah dikonfigurasikan, dan lebih mudah dipelihara dibandingkan link state. Itu positifnya. Negatifnya, lebih lamban ketika ada konvergen dari link state. Konvergen ini artinya ketika ada jaringan lain yang berukuran besar bergabung, dia menjadi lebih lambat. Ya, berbeda dengan link state yang dia bisa konvergensinya lebih cepat. Ya, intinya konvergen itu gabung. Ya, jaringan satu ke jaringan dua yang sudah ada, yang sudah jalan, tiba-tiba gabung, itu namanya konvergen. Kemudian sambungan yang rusak harus segera diperbaiki dan membutuhkan waktu. Ketika ada jaringan yang putus karena routernya rusak atau gimana, maka si router ini dia akan melakukan perbaikan pastinya. Cuma karena dia harus menghitung jaraknya masing-masing, ya, menghitung jarak ke sini, ke sana, ya, ke B, ke C, ke D, maka prosesnya menjadi lambat. Itu adalah buruknya menggunakan Bellman-Ford tadi atau distance vector. Nah, ada cara menghitung biaya ini, cost metric untuk jaraknya. Ya, mungkin kalau dari rumusnya seperti ini ya. Selalu dimulai dari 0, sedangkan ke router lain adalah infinity. Dia ke dirinya sendiri adalah 0. Dia ke orang lain adalah infinity. Yang artinya infinity ini kita belum tahu cost-nya. Nanti kalau sudah tahu cost-nya ya akan diganti dengan cost tersebut. Ya. Ini ada rumus standarnya, tapi tidak perlu dihafalkan, ya. Karena lebih mudah mempelajari kalau sudah masuk ke langkah-langkah seperti ini. Oke, di sini saya sudah ada router dengan 3 jaringan yang berbeda. Ya, si X, Y, dan Z. Nah, karena mereka direct, maka sebenarnya lebih mudah dikenali. Cara yang pertama dilakukan adalah mencari tabel utama. Di sini tabel utama sudah muncul, sudah ditentukan yaitu X. Oh, saya ganti dulu. Oke ya. Tabel utamanya adalah X. Maka acuannya adalah si X ini, bukan yang lainnya. Dari X kita bisa tahu X, kita mulai dari baris pertama. Ya, baris pertama. X ke X 0 karena itu memang standarnya. X ke Y adalah 1 ini, maka dia dimasukkan ke sini. X ke Z adalah 5 ya, dia dimasukkan ke sini. Itu langkah pertama. Kita lihat dari X nya, dia lihat ke tetangganya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita pindah ke Y ya, Y. Nah, si Y dan si Z kita update datanya. Y ke X adalah 1. Kebalik harus ini ya. Y ke X adalah 1. Y ke Y adalah 0. Ya. Dan Y ke Z adalah 2. Ya, ini 2. Kemudian si Z. Nah, di sini kalian bisa lihat X ke Z. Ya, X ke Z yang tadinya 5 ini karena dia jaraknya
lebih murah lewat Y, maka 2 ditambah 1 menjadi 3, menggantikan nilai 5 tadi. Ya. Y 1, Y ke X adalah 1, Y ke Y adalah 0, dan Y ke Z adalah 2. Ya, ini tinggal digabungkan saja. Jadi sambil kita melihat ya, XZ 5, XYZ 3. Oh, berarti yang diambil adalah 3. Di sini kita sudah dapatkan 102, kita tinggal mengisi tabel Z-nya. Ya. Tabel Z ini dia ke X adalah 5, ke Y ya, misalnya saya tidak bisa gambar. Z ke X adalah 5 ini. Y Z ke Y adalah 2, berarti ini. Ya. Dan Z ke Z adalah 0. Oke, aslinya adalah 5, 2, 0, Z ke X. Tapi karena di sini X ke Z sudah 3, maka di sini dikopikan ke sini saja. Jadinya 3, 2, 0. Jadi nilainya mereka saling menumpuk sehingga bisa mencari nilai terdekatnya. Ya memang sekilas awal dia agak memusingkan, tapi intinya ini. Lihat ke tabel X. Acuannya adalah tabel X. Kalian boleh menggunakan tabel ini sebagai acuan bantuan saja. Ya, karena nanti si router X ini harus punya tabel ini keseluruhan. Ya. Ini boleh sebagai pembantu untuk membantu penghitungan, membantu penghitungan saja. Ya. Nah, ini kita sudah dapat tabel fullnya, sudah dapat nilai paling murahnya. Berikutnya adalah propagasi atau sebarkan. Ya, jadi disebarkan menjadi seperti ini. Nah, jadi tahu si X kalau mau ke Z lewat mana, yang jelas nggak bakal lewat sini karena terlalu mahal. Dia akan melewat sini dan sini. Karena lebih murah secara jaraknya. Ya, ibaratnya kalau kamu pengen ke Indomaret, kamu ada dua Indomaret pilihannya. Ada bukan dua Indomaret ya, ada 2 jalur yang bisa dipilih. Satu jalurnya 3 kilo tapi belok 2 kali, atau satu jalur tanpa belokan tapi 5 kilo. Ya, jadi ibaratnya seperti itu. Nah, yang ada di sini algoritma yang dipakai di sini adalah RIP. Dia adalah Routing Information Protocol RIP. Biasanya dipakai di level LAN atau di bawah 15 router. Jadi komputernya tidak banyak. Kemudian ada Xerox, Novell. Ini sudah lama. Kemudian ada Cisco IGRP, masih ada. Kemudian ada DNA. Dan ada AppleTalk Routing Table Maintenance Protocol RTMP. Nah, routing inilah yang dia berasaskan atau berbasiskan distance vector. Ya, distance vector. Oke, kurang lebih itu materinya untuk kali ini. Ya, jadi inti dari penghitungan dynamic routing selalu melihat ke acuan dan acuannya yang dirubah. Acuan ini dulu pertama, ini diupdate, ini diupdate. Nah, sekiranya ada jalur yang lebih murah untuk mencapai itu, maka dia akan di-replace. Begitu seterusnya sampai tabelnya penuh. Ini kan sudah penuh tabelnya, barulah dilakukan yang namanya propagasi alias menyebarkan data tabelnya. Jadi di broadcast sini dapat, sini dapat. Akhirnya dia punya tabel sendiri, punya tabel sendiri. Jadinya seperti ini. Ya, itu adalah kurang lebihnya daripada sistem distance vector. Ya.
Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.